Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:38 waktu Indonesia Barat, maka acara akan segera kita mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke. Oke, selamat bergabung kembali di Free Scholarship Webinar kita yang alhamdulillah ke-18. Nah, kali ini kita akan dihadiri oleh narasumber kita yang tentunya luar biasa, yaitu Miss Maida Syauki Azhari. Halo Miss Maida, Halo juga Kak Nadira dan teman-teman yang lain. gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik banget, apalagi weekend ya teman-teman, waktunya kita istirahat sebentar, bernafas ya, Alhamdulillah baik. Sekarang Miss di mana nih Miss Maida lagi di mana nih? lagi di rumah. Tapi di Australia rumahnya. Tapi di Australia. Oke, Ya. siap. Oke, sebelum kita kenalan lebih lanjut nih, aku mau sedikit mention nih prestasi-prestasinya Miss Maida yang sangat luar biasa dan keren sampai beliau bisa kuliah di Australia ya teman-teman. Oke, beliau ini adalah awardee beasiswa Garuda yang tentunya membawa beliau sampai ke Australia. Beliau juga pernah mendapat AFS Global STEM Innovators tahun 2023. Beliau juga adalah juara 3 MSQ Nasional dari Kementerian Agama. Kemudian beliau juga pernah menjuarai juara 3 monolog FLS 2N. Kemudian beliau juga pernah menjuarai juara 2 Syarhil Quran yang diadakan oleh MTKN UNESA. Kemudian beliau juga pernah menjuarai juara 2 baca puisi, kompetisi PPKN nasional, dan masih banyak lagi. Itu baru sedikit yang saya mention ya teman-teman. Gimana? Keren banget kan teman-teman? Oke. Kalau boleh tahu di Australia udah jam berapa nih Miss Maida? Kalau sekarang jam 6.39, jam 6.40 sore. Dan sekarang itu selisihnya 3 jam. Kalau di bulan-bulan Ramadan kemarin itu selisihnya 4 jam. Karena ada yang namanya daylight saving times. Dan itu waktu itu aku juga lumayan sering diundang buat webinar kayak gini. Tapi timingnya waktu itu kebanyakan setelah tarawih kan kalau Ramadan. Nah, nge-zoom biasanya itu nge-zoom jam 12, jam 1 di sini kayak gitu. Karena perbedaan time zone itu tadi. Tapi nggak apa-apa kok, seru kok. Aku senang sharing-sharing sama teman-teman gini. Berarti aman ya Miss ya? Aman banget, aman. Oke, sebelum kita masuk ke materi beliau, kita ada sambutan terlebih dahulu nih teman-teman dari founder English Banua, yaitu Mr. Ryan. Dipersilakan Mr. Ryan. Oke, selamat sore teman-teman. Welcome to our 18th Scholarship Webinar. Selamat datang ya di Scholarship Webinar yang ke-18. Nggak kerasa ya, bulan Januari kemarin yang pertama, sekarang udah ke-18 aja. Sebelumnya mengucapkan makasih ya, special thanks to Miss Maida yang sudah berkenan ya menjadi narasumber di Scholarship Webinar kita kali ini. Khususnya buat anak-anak SMA ya yang pengen S1 ke luar negeri, ke Australia, teman-teman harus simak dari awal sampai akhir karena beasiswa Garuda ini adalah beasiswa yang cukup prestigious juga ya untuk apa S1 ke luar negeri. Dan mungkin teman-teman pasti tahu ya Monash University ya, one of the best university in the world. Nah, jadi Miss Maida ini berkesempatan kuliah di sana. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih kisah perjalanannya, apa yang Miss Maida lakukan dulu, dan mungkin seperti apa pengalaman Maida kuliah di sana, Miss Maida di sana. Jadi teman-teman silahkan simak dari awal sampai akhir ya, karena seperti saya sering bilang, influencer di Indonesia tuh banyak guys, tapi influencer yang bergerak di bidang pendidikan itu tidak terlalu banyak. Makanya itu saya pengen mengangkat award-award yang ada di Indonesia ini supaya menjadi tokoh ya, menjadi apa ya, jadi sumber inspirasi teman-teman ke depannya. Itu saja dari saya. Grab your snake, take your seat, enjoy the show. Thank you. Oke, thank you so much, Mr. Ryan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah pada penasaran kan? Oke, langsung kita berikan waktu dan kesempatan kepada Miss Maida. Silakan, Miss. Oke, terima kasih banyak buat Kak Nadira dan juga sambutannya tadi dari Mr. Ryan. Oh iya, ini
bisa aku share screen atau gimana, Kak? Boleh, Miss Maida mau share sendiri atau kita yang share? Bebas Oh, aja. boleh minta tolong di-share kan? Oke, sebentar, Miss. Oke, thank you Kak Nadira. Nah, hai teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti senang ya akhir weekend. Akhir weekend bukan senang sih, besok menghadapi hari Senin lagi. Tapi nggak apa-apa, di sini kita belajar ya dan sharing-sharing bareng gitu dan tentang webinar di Australia. Dulu waktu aku masih sekolah juga kayak bertanya-tanya, teman-teman juga sering bertanya-tanya nggak sih kenapa kok banyak orang yang ke Australia? Nah, entah itu dari S1 atau S2 banyak banget kakak-kakak yang master lagi studi di Australia sini. Nah, karena Australia itu negaranya multikultural. Jadi kalau buat experience pertama kali abroad itu masih nyaman gitu kalau aku nanggepinnya. Bahkan aku nggak merasa culture shock di sini. Lebih lebih shock ketika aku merantau keluar kota untuk kerja ketimbang keluar negeri untuk studi di sini. Karena banyak international student-nya juga teman-teman. Nah, itulah kenapa Australia jadi banyak pilihan banyak orang buat dapat international exposure di sini. Karena kenalannya juga bakal lebih banyak dari berbagai negara begitu. Nah, boleh next, Kak? Oke, jadi di sini kalau dari beasiswa Garudanya itu memang alhamdulillahnya aku bisa lolos di gelombang pertamanya. Nah, sedangkan perjalanannya sebelum aku apply ke beasiswa Garuda ini, kalau teman-teman pernah tahu beasiswa Indonesia Maju, nah di situ aku sempat apply ke beasiswa Indonesia Maju. Akan tetapi masih dapat merah. Jadi waktu pengumuman SNBT, kalau nggak SNBP waktu itu ya deket-deket gitu. Oh ya, SNBP ding. SNBP alhamdulillah aku ada backup di Universitas Brawijaya, tapi di saat yang sama aku juga dapat merah dari beasiswa Indonesia Maju ini. Jadi ya sudah kayak sama saja kayak teman-teman yang lainnya gitu, merasa tertolak juga gitu. Nah, terus kenapa nih udah ngincer ke luar negeri tapi kok masih mau SNBP? Jujur teman-teman, SNBP pun aku ambilnya yang main aman. Aku nggak yang ambisius banget di SNBP ini. Aku lebih ke tipe yang realistis karena untuk backup saja. Dan ini kalau teman-teman tahu di requirement beasiswa Garuda sekarang kan harus eligible. Nah, di situ sebenarnya nanti teman-teman bisa mundur dari SNBP ini tanpa di blacklist. Jadi aku manfaatkan kesempatan itu. Nah, di at the same time, aku juga ambil ini jurusan yang nggak diambil sama teman-temanku yang lain. Begitu. Jadi karena aku tahu aku benar-benar ngincer banget ke PTLN dan kalau aku bisa lolos SNBP nanti akan aku lepas. Jadi aku memberikan kesempatan buat teman-teman yang lainnya begitu. Nah, barulah di kesempatan kedua tahunnya ada beasiswa Garuda. Awalnya aku sendiri nggak tahu kalau bakal ada beasiswa Garuda. Awalnya rencananya mau apply dalam negeri aja dari SNBP ini pakai beasiswa Indonesia Maju tapi yang dalam negeri. Dan alhamdulillahnya bisa lolos di beasiswa Garuda. Nah, kalau waktu itu belum sekompleks sekarang buat persyaratannya ya. Nah, jadi ini juga teman-teman. Kalau teman-teman tahu lebih banyak ini.
kalau teman-teman sempat tahu ya, lebih banyak orang-orang dari Indonesia, siswa-siswi dari Indonesia yang lanjut ke Australia itu kebanyakan ambilnya engineering. Kalau teman-teman pernah stalking gitu, mostly akan ada di engineering. Kenapa? Karena ini yang perlu teman-teman catat, kalau di Australia kebanyakan course-nya itu adalah 3 tahun. Dan ketika teman-teman kembali ke Indonesia, ada yang namanya penyetaraan. Nah, di penyetaraan ini, course selama 3 tahun, dia akan masuk ke dalam D3, setara dengan D3, bukan dengan S1. Nah, LO aku ini sebelumnya ada di Bachelor of Arts. Dia juga 3 tahun, tapi waktu itu aku nekat aja apply aja dulu karena kalau nggak apply udah pasti nggak dapat. Sedangkan kalau kita udah apply ya udah mau dapat nggak dapat seenggaknya kita sudah mencoba begitu. Nah, alhamdulillahnya bisa lolos. Nah, ternyata Garuda ini persyaratannya nggak sekompleks BIM. But in the end, aku juga diminta buat pindah jurusan. Dan akhirnya aku memilih ke education ini di Monash karena consider juga Monash itu salah satu jurusan educationnya itu salah satu yang terbaik di Australia. Ya, ada Unimap sama ada Monash gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini, if you never apply, you automatically lose the opportunity. Kalau waktu itu aku aku tahu kalau 3 tahun nggak bakal diterima sama beasiswanya. Tapi coba aja dulu. Kalau aku nggak apply, ya udah aku akan berakhir di Brawijaya dan nggak bisa sharing seperti ini dengan teman-teman dan nggak bisa sharing gimana ceritanya di Australia seperti apa struggle-nya ini pasti aku akan menjadi orang Malang biasa karena aslinya dari Malang. Sedangkan waktu itu aku beranikan daftar aja entah entah change-nya itu besar atau enggak, daftar aja dulu gitu teman-teman. Jadi meskipun teman-teman kemampuannya kayaknya kayak ability-ku nggak nyampe sih, tapi ya udah coba aja dulu gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini kita masuk ke cerita-cerita gimana masuk Monash. Ini teman-teman kalau lihat kayaknya gampang sih ya. Cara apply ke Monash itu yang penting IELTS udah ada sama nilai rapor. Bahkan SAT pun enggak. Nilai skor IELTS pun masih 6,5 dan itu tergantung jurusan sebenarnya. Gak yang tinggi-tinggi banget, gak perlu esai juga. Udah kurang enak apa masuk Monash ini. Cuman barulah seleksinya berasa ketika udah masuk, udah kuliahnya itu. Jadi gampangnya kayak education is for everyone. Dia open buat siapapun yang masuk dengan application yang sangat mudah untuk di-apply gitu. Sedangkan udah masuk environment-nya di dalam itu, let's say kayak ada seleksi alam lah perlahan gitu. Karena banyak juga kenalan-kenalanku dari engineering yang dia pindah ke major lain gitu. Jadi, nah ini menariknya juga teman-teman, kalau mau pindah-pindah major di univ yang sama, di Monash itu ada yang namanya transfer atau pindah ke univ yang lain itu bisa transfer kredit gitu teman-teman. Jadi gak yang totally harus ikut SNBT lagi, gak yang bener-bener dari zero gitu, nggak bisa transfer gitu. Nah, dari Indonesia kemarin itu kami ada menyusun timetable namanya. Kalau di Indonesia itu kayak UAR KRS gitu. Nah, ini kagetnya aku kok, kan aku ada 4 unit ini 4 matkul. Dan seminggu itu cuman masuk di hari Senin, Selasa, sama Kamis. Itu pun nggak full day. Jadi satu hari satu kelas itu 2 jam atau 3 jam gitu. Paling banyak itu hari Senin di aku 5 jam. 5 jam belajar di kelas. Nah, kelasku itu bentuknya tutorial, jadi isinya discussion begitu. Nah, setiap fakultas itu akan punya penilaiannya masing-masing dan juga jenis kelas-kelasnya masing-masing. Jadi ada kayak tutorial terus ada ini applied, ada yang ada kelas namanya applied, ada juga kelas workshop.
workshop berarti seminar, ada lecturer gitu teman-teman. Itu banyak jenisnya kelasnya kalau di sini. Nah, per fakultas beda-beda. Kalau di fakultasku education itu dia kebanyakan adalah tutorial karena untuk kalau dari POV ke sendiri sepertinya untuk menggali ide dari students-nya ini. Kenapa? Karena most of our assessment itu essay. Jadi di education nggak ada midterm atau final exam. Di education, kalau dari jurusan yang lain masih ada biasanya. Ada pun dia examnya nggak yang full 1 minggu exam gitu semua enggak. Tapi cuma beberapa hari aja gitu teman-teman. Nah, dari sini di penilaian di kelas itu bentukannya esai, report, case analysis, dan itu semuanya academically written dari 1.600 sampai 2.000 words maksimal. Itu buat yang S1. Kalau yang S2 aku sempat tahu ada di angka 3.000 sampai 7.000 kata gitu buat assessmentnya. Nah, dan ini keempat unitnya semuanya bentukannya esai nih. Dan ini yang sempat bikin aku kaget. Karena sewaktu SMA, aku nggak pernah sama sekali bermain dengan yang namanya karya tulis ilmiah, atau riset, dan yang sejenis-sejenis itu. Sedangkan ketika di UNIF, ternyata semuanya assessment dari situ. Dan ini, assessment ini yang akan menjadi WEM atau GPA itu nanti di akhir gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang masih SMA nih dan tertarik buat kayak ikut research atau karya tulis ilmiah yang sejenis itu, aku saranin banget buat ikut. Ataupun kalau nggak ada niatan, harus ikut karena itu sangat membantu di perkuliahan. Dan aku nyesel banget waktu SMA kemarin nggak sempat mendalami kayak KTI dan sejenisnya gitu. Nah, jadilah ini challenge-ku yang menurutku agak struggle banget tuh ada di academic writing sama research based assignment ini. Jadi sebelum kelas itu akan banyak reading dan di awal masuk kemarin aku nggak begitu paham reading ini maksudnya dibuat apa. Apakah ini materi yang akan dibahas ketika tutorial dan ternyata ketika tutorial emang discuss dari reading itu tadi. Dan di akhir ternyata asesmennya itu minta memakai beberapa reference dari reading. Jadi aku baru realize reading ini kepakainya buat apa bener-bener minggu-minggu ini teman-teman. Bener-bener waktu assessment buat selesai dan aku baru merasa oh ternyata readingnya udah dipilihin nih. Bagus nih emang readingnya. Jadi itulah pentingnya membaca nih awal dan memahami gitu. Boleh next Kak? Nah ini ada di picture yang pertama ini karena aku ada di jurusan education ya teman-teman. Jadi beberapa bacaan itu kami disuruh dan diwajibkan untuk memahami beberapa ketentuan dari Victorian Department of Education. Jadi ada kayak em, kalau di Indonesia itu kayak PGRI-nya gitu per state. Kalau di sini pakainya per state gitu. Nah, di sini kelasnya itu tutorial based learning kayak yang tadi aku udah jelasin. Nah, sebelum kelas kita ada dua jenis nih. Nih, ada expected reading sama optional readings. Kalau yang expected readings itu pastinya akan dibahas ketika di tutorial. Selain reading, pasti akan ada penjelasan materi-materinya juga. Dan itu sih pakai online lectures. Jadi ada videonya, jadi bebas kalau kurang paham, kurang ngeh, itu bisa diulang lagi dan itu ada captionnya teman-teman. Jadi kalau mau taking notes itu enak banget. Semisal nih, kayaknya dosennya terlalu cepat kalau menjelaskan itu bisa di-adjust sendiri speednya. Jadi benar-benar bisa belajar sesuai dengan metode belajar sendiri gitu. Nah, selama di kelas ini akan ada discussion, group activities, dan critical thinking exercises. Nah, menariknya ini, di kelas semua meja itu mejanya kayak ada, bukan kayak ada whiteboardnya, tapi kayak jenis mejanya itu yang bisa buat coret-coret gitu. Jadi kami sering kayak brainstorming di atas meja, terus biasanya di kelas itu dikasih
satu pertanyaan besar, habis itu kami jawab pertanyaannya dari lewat discussion dalam grup, dan itu ditulisnya di meja. Kalau di Indo mungkin kelasnya masih pakai yang satu meja satu orang, satu bangku satu orang gitu. Enggak, kalau di sini semuanya mereka akan pakai meja, meja bundar, meja yang bentukannya bisa bundar atau bagaimana, tapi semua kelas akan pakai sistem kayak grouping gitu dalam mejanya gitu. Jadi emang mengencourage kita untuk bisa discuss lebih. Nah, setelah kelas, setelah dibahas ini di kelas itu nanti akan ada requirements buat essays atau report atau case study analysis. Case study analysis ini salah satu yang paling aku suka nih. Jadi kami pernah dikasih karena dari education ya, cara mengajar kayak proses teaching learning in a classroom gitu. Terus kami diminta buat menganalisis kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan dikaitkan dengan teori-teori dalam education. Nah, benefitnya dari online lectures ini, jadi kami bisa lihat lagi teori-teorinya, bisa diulang lagi, bisa direview lagi. Dan ini sangat helpful buat ngerjain tugas karena bisa di-match-kan dengan permintaan tugasnya. Gitu. Nah, students are expected to actively participate and share ideas. Dan emang setiap kelas, setiap pertemuan pasti tutorial, discuss, dan nanti akan di-review bersama gitu. Atau ada exit ticket biasanya. Jadi kami akan scan QR. Habis itu nanti ada pertanyaan atau kita yang kasih pertanyaan, apa nih yang kurang paham, begitu. Oke, boleh next, Kak. Oh iya, dan itu, by the way, foto aku ketika jam 2 di library, sama kopi, iya ya. Ini, lagi ngesai, ini kalau kelihatan sedikit dari laptopnya ada tulisan-tulisan banyak, nah itu sedang mengesai ya, teman-teman. Jam 2 di library. Kelihatan banget matanya udah kayak gitu. Oke, boleh next, Kak. Nah, ini challenge studying in English. Nah, meskipun aku sendiri udah pernah jadi English tutor. Yang mana orang-orang mungkin kayak, udah jadi tutor nih, berarti udah bagus banget nih Englishnya. Sebenarnya aku juga masih pelajar gitu, teman-teman. Karena aku bukan typically yang dapat English environment terus gitu, yang kena exposure sama English environment terus gitu. Karena ada beberapa temanku yang emang dia dari international school. Terus emang di sekolahnya emang udah pakai English based gitu. Sedangkan aku dari dari desa juga ngobrol sama siapa kalau di desa sama pakai bahasa Inggris gitu. Nah, struggle-nya itu ada di academic English, especially academic English gitu. Ketika di bahasa pertamaku atau pakai bahasa Indonesia, aku merasa kayak berpikir kritis itu gampang banget gitu. Ini ada expressing complex ideas, developing critical arguments, participating in academic discussion. Nah, kayak aku merasa nggak bisa sekritis ketika aku ada di bahasa pertamaku. Atau ini sebutannya ada language barrier. Tapi aku kan mengalah kalau dibilang punya language barrier karena to talk like casually juga aku masih bisa. Akademik pun kayak masih ada di ambang ambang gitu, belum yang depth banget sebenarnya. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau dulu sebelum tutorial, pastinya habis belajar itu aku akan mencoba untuk menjelaskan lagi, pastinya in English gitu. Atau biasanya aku juga minta bantuan sama ChatGPT buat discuss bareng sama si ChatGPT ini. Jadi besok ketika ada tutorial di kelas, jadi nggak kagok banget harus ngomong apa gini. Nah, Nah, ini tadi practicing discussion independently. Jadi, karena teman-temanku kebanyakan itu ada di engineering, terus ada di science, dan dari Indonesia, education kalau bachelor cuman aku doang. Yang aku tahu dari beasiswa, seriously, kalau S2 itu masih banyak gitu. Nah, selain itu teman-teman,
aku juga sering kayak menulis argumenku atau menulis ide-ideku terlebih dahulu pastinya, atau yang kita sebut brainstorming sebelum nulis esai. Nah, ini menariknya ada cerita menarik karena di sini kan education berarti belajar cara ngajar. Nah, ada salah satu tugasku itu yang memerlukan beberapa literatur dan ada satu jurnal yang kutemukan kalau student yang learn with their second language itu will be performed better kalau dia dikasih kesempatan menggunakan dua bahasa. Coba aku terapkan. Kalau aku emang kesusahan to express what the arguments using English, akan aku tulis bahasa Indonesia. Terus kalau udah mulai kayaknya udah bisa nih nulis English, terus aku balik ke English lagi. Jadi nggak totally nulis in Indonesian, which can weaken my skills. Jadi nggak yang bener-bener bahasa Indonesia sampai pasif gitu Englishnya, terus di-translate semua gitu, enggak. Jadi mix dua bahasa gitu, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman agak struggle di situ juga, yang pengen start nulis academic English juga, boleh dicoba kayak gitu. Instead of nulis semuanya in Indonesia, habis itu tinggal translate aja, biar gampang. Justru itu nggak bisa melatih our skills gitu. Boleh next, Kak? Nah, selain dalam kelas, kalau di kampus ada volunteer dan volunteernya itu macam-macam teman-teman. Nah, aku di sini aku pilih volunteer breakfast club namanya. Jadi nyiapin free food buat students. Startnya jam 9 sampai jam 10, tapi kalau buat volunteernya ini datangnya lebih pagi. Dan alasan aku memutuskan volunteer untuk free breakfast club ini buat nge-trigger bangun pagi. Alasannya cuma itu aja sebenarnya karena kan kuliah cuma 3 hari. Nah, di sela-sela hari itu aku akan volunteer buat breakfast club. Emang tujuannya buat nge-trigger bangun pagi dan setelah itu siangnya aku bisa lebih produktif. Jadi bisa buat tugas-tugas yang lain gitu. Nah, ada juga graduation event crew. Ini seneng sih kalau yang jadi event crew-nya graduation gitu, ngarang-ngarain kakak-kakak yang wisuda gitu. Sama karena aku suka ngomong ya, jadi juga suka ditanya sama orang-orang gitu. Nah, selain itu karena kebanyakan native speaker yang wisuda ini atau kami nyebutnya locals, penduduk asli. Jadi aku jadikan event ini sebagai sarana buat praktis Englishku gitu. Kenapa? Karena jujur agak susah buat berteman sama orang-orang di kelas. Justru kalau menemukan di clubs or societies yang bisa cocok sama kita dan bisa fit in, orang-orangnya juga bakal enak buat berteman gitu. Nah, jadi dari pertemanan inilah bisa mutualan IG atau yang lainnya dan pastinya mereka dari beberapa major yang lain dan ini bisa bangun network juga gitu teman-teman. Jadi nggak bukan mahasiswa jadi mahasiswa yang kupu-kupu nugas terus ya emang kami ada dikejar sama target IPK dari beasiswa tapi it doesn't mean that you have to study all the time all the way, justru kehilangan esensi dari study abroad itu sendiri yang mana untuk menjalin lebih banyak koneksi gitu. Gak banyak juga, gak banyak. Gak sedikit juga kok sebenarnya orang-orang Indo yang kayaknya bertemannya sama yang sesama dari Indo aja. Tapi emang itu lebih mudah because we have the same culture and values. Sedangkan itulah challenge-nya kalau berteman dengan orang yang beyond our values. Tapi itu poin dari studying abroad gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini key components of scholarship application. Ini yang sering nanya, Kak, gimana sih tipsnya buat lolos beasiswa ini? Ini sebenarnya ya, tipsnya tips paling ampuh itu simple aja. Kalau sebenarnya bukan tips yang muluk-muluk atau gimana-gimana, yang pasti
dari pertanyaan gimana sih caranya lolos beasiswa itu ikutin semua yang ada di guidebooknya. Itu pastinya ada requirements kayak condition, syarat kayak gitu. Nah, itu penuhin semua syaratnya gitu. Jadi itu yang penting diikutin syarat dari guidebooknya gitu. Nah, selain itu teman-teman ada juga nih beberapa yang bisa dipersiapkan. Apalagi kalau ngincernya beasiswa dari pemerintah Indonesia. Pasti mereka akan melihat dari achievements. Nah, dari achievements ini kalau bisa teman-teman ambil yang nasional sampai internasional. Entah itu dari program-program maksudnya kayak Duta SMA, Parja, kayak gitu, atau dari lomba-lomba. Nah, karena chance-nya akan lebih banyak gitu. Nah, ada school eligibility. Nah, ini karena sekarang ada, kalau teman-teman tahu sekolah transformasi Garuda, nah itu plusnya dari sekolah-sekolah ini mereka akan dapat seperti arahan yang lebih jelas gitu. Kalau sekolahku masih belum masuk sekolah unggulan Garuda, gimana nih Kak? Nah itu tadi teman-teman bisa menguatkan ke achievements-nya itu. Nah, next ada English Proficiency Certificate. Ini penting banget pasti teman-teman udah tahu dan udah mulai prepare ya dengan IELTS-nya atau TOEFL-nya. Mungkin pertanyaan yang sering muncul itu mending mana antara IELTS sama TOEFL. Kalau aku personally merasa IELTS itu lebih mudah ketimbang TOEFL. Karena IELTS makainya skill, karena TOEFL dia ada structure dan itu harus belajar. I know IELTS juga harus belajar, tapi maksudnya kalau TOEFL ini in terms of mencerna segala materi grammar dan sebagainya gitu. Tapi kalau IELTS pakai skill, ya purely our skills gitu. Terus ada scholastic test atau SAT. Karena ini kepakai juga buat beasiswa Garuda gitu. Nah, beberapa adik-adik yang sempat chat aku itu katanya, ini review dari mereka ya, no offense atau apapun. Itu beberapa ini awardee yang lolos di beasiswa Garuda, mereka mostly yang udah punya SAT. Sedangkan jumlah yang pakai scholastic test dari beasiswa Garuda ini, mereka justru lebih banyak yang nggak keterimanya gitu. Dan SAT ini kalau dulu sih kebetulan nggak diminta SAT buat Garuda yang tahun lalu. Jadi bisa opsional tergantung univ tujuan teman-teman apakah perlu SAT atau enggak. Salah satunya Monash nggak perlu SAT. Kalau case-nya kayak gitu teman-teman bisa put full of your effort to IELTS. Nah, karena since beasiswa Garuda ini diminta SAT juga, eh, opsional ya. Tapi tapi sebenarnya mereka provide scholastic test sendiri. Jadi teman-teman bisa balancing antara belajar IELTS dan SAT. Dan karena aku juga punya banyak teman yang struggle dengan IELTS, SAT, teman-teman dari BIM preparationku itu. Nah, setelah aku observe, SAT ini memerlukan waktu belajar lebih banyak ketimbang IELTS. Jadi ini ada saranku kalau teman-teman mau balancing antara IELTS dan SAT, itu luangkan waktu yang lebih banyak buat practice SAT-nya. Tapi it doesn't mean teman-teman bakal neglect sama IELTS-nya. Bukan berarti kayak biarin IELTS, kata Kak Maida lebih gampang IELTS ketimbang TOEFL dan lebih berikan banyak waktu kepada SAT. No, teman-teman sendiri yang bisa mengatur waktunya gitu. Nah, berikutnya ada esai. Di beasiswa Garuda juga diminta esai. Kalau nggak salah ada 3 poin utama esai deh kalau dari beasiswa Garuda. Itu apa yang apa cita-citamu, terus kenapa kamu pilih jurusan itu, dan kenapa kamu harus pilih jurusan itu dan di univ itu juga, kalau nggak salah apa kontribusimu nanti ketika kembali ke sini. Nah,
Ini teman-teman sebenarnya kalau tahun depan berencana apply ke beasiswa Garuda, teman-teman bisa pelajari guidebooknya dulu. Yang tahun ini pun nggak apa-apa karena tahun depan nggak beda jauh kayak gitu. Karena ini experience-ku ketika daftar BIM persiapan dulu 2023, 2022-nya aku benar-benar bacain guidebooknya seperti apa, esainya yang diminta seperti apa, dan di tahun berikutnya itu juga sama. Sehingga aku sudah tahu apa yang perlu ditulis dalam esainya ini. Fun fact aja, esai aku dulu selesai 2 hari buat beasiswa Indonesia Maju. Dan waktu itu aku juga nggak berharap untuk lolos. Yaitu tadi prinsip yang aku pegang, udah mah pokoknya daftar aja dulu. Mau lolos atau nggak lolos, setidaknya aku sudah mencoba dan berusaha gitu. Atau kalau teman-teman pernah tahu konsep Konaah, nah itu yang sering aku pegang. And last but not least, ada IQ test. Kalau teman-teman pernah tahu, IQ test itu bisa dipelajari, tapi aku belum tahu sebenarnya benar-benar bisa dipelajari atau tidak, tapi banyak yang bilang bisa dipelajari. Meskipun IQ test bisa dipelajari, tapi kalau teman-teman apa ya well-being-nya itu masih kurang dan masih agak terasa stres dikit karena preparation ini itu akan berpengaruh ke IQ test ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mau IQ test itu moodnya oke, udah moodnya stabil, udah stresnya dikontrol dengan baik, gak overload kayak gitu, because it will affect to your IQ result gitu. Oke, boleh next Kak. Nah, ini ada scholarship preparation. Sebenarnya kalau cara nyiapinnya dari mana? Nah, ini yang bisa teman-teman cicil pathway-nya itu di achievement. Achievement, teman-teman explore saja lomba-lomba yang ingin teman-teman ikutin atau incar satu lomba setidaknya dari Puspresnas kalau bisa kalau nyampe gitu. Atau lomba-lomba dari kementerian yang di tingkat nasional gitu. Nah, juga atau enggak kita berpacu lagi dengan guidebooknya itu achievement apa aja yang eligible yang diterima dengan guidebooknya. Nah, jadi mulai dari kapan tuh Kak kalau bisa beres webinar ini langsung cari Guidebook Beasiswa Garuda 2026. Itu pasti ada teman-teman pelajari itu. Nah, di situ teman-teman bisa menyusun strategi. Di situ teman-teman research lah timeline lomba dan sebagainya. Itu achievement. Karena kalau beasiswa dari dalam negeri sini sangat memandang achievement gitu. Nah, school performances. Ini ada maintain good academic result. Pastinya nilai rapot juga dilihat. Kalau dari beasiswa, sorry, kalau dari UNIF-nya, kalau especially Australia ini, dia selama udah masuk ke WEM, bukan WEM, apa sih nah, julukannya KKM, udah masuk ke KKM-nya, udah masuk ke minimal score yang mereka minta dan IELTS udah dapet, udah langsung bisa dapat LOA gitu. Nggak se-complicated dalam negeri yang UTBK, SNBP, masang strategi dan sebagainya. Nah, kalau apalagi kalau teman-teman mau apply beasiswa yang langsung dari kampus. Nah, itu nilai raport akan benar-benar dilihat juga. Nah, selain nggak cuma nilai aja nih, teman-teman. Pastinya ada extracurricular activities, ekskul-ekskul yang teman-teman ikutin, itu juga akan support profile teman-teman ketika mau apply lagi, especially buat penulisan esai gitu ya. Nah, terus ini nih buat IELTS, English Certificate. Nih, teman-teman fokuskan ke latihan aja, banyakkan waktu untuk latihan ketimbang belajar konsepnya terus. Kenapa? Karena nih, semisal teman-teman punya waktu 5 bulan sebelum official test. Nah, 2 bulannya teman-teman habiskan buat belajar konsepnya doang dan merasa kayak aku belum kuat nih fundamentalnya. Jadi teman-teman punya waktu cuma 3 bulan buat latihan secara intensif. Coba bandingkan kalau pendalaman konsepnya 1 bulan aja, entah selesai nggak selesai harus harus berani buat mock test.
Gak harus prokes sih, kalau praktis-praktis aja gitu. Harus berani buat praktis. Jadi teman-teman akan punya waktu selama 4 bulan untuk praktis. Kenapa harus banyakin praktis? Karena dari praktis inilah skor akan lebih mudah buat naik gitu teman-teman. Dan pastinya juga dibarengi dengan review weaknesses kita di mana gitu. Jadi sambil jalan praktis, sambil teman-teman juga belajar konsep-konsepnya seperti apa gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di foto di tengah itu ada Grindo, itu salah satu dari social project yang aku dan teman-teman dari BIM punya, dan waktu itu aku jadi project directornya. Inilah yang aku maksud tadi, extracurricular activities gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini ada scholarship preparation tips. Seperti yang aku ceritakan tadi, kalau scholastic test itu, as what I experienced, dia lebih susah naik skornya ketimbang IELTS. Jadi, persiapannya lebih awal dan lebih banyak praktis sama review. Udah kuncinya mau IELTS, SAT, ada di praktis sama review weaknesses kita gitu. Nah, buat esai itu teman-teman be realistic. Jadi nggak yang terlalu apa ya, muluk-muluk banget gitu. Kayak ingin memajukan pendidikan di Indonesia, terlalu banyak masalahnya emang. Be specific juga teman-teman. Masalah apa yang pengen di-address. Dan itu harus real masalah yang ada, kalau bisa yang terdekat dari lingkupnya teman-teman. Karena reviewer nanti akan melihat, oh ini anak concern nih sama lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, karena beasiswa dari pemerintah ini tagline-nya mengabdi untuk negeri, jadi show achievable goals and clear future plans. Jadi setelah lulus nanti teman-teman mau ngapain, kontribusinya mau apa, itu benar-benar realistis dijelaskan dalam esai gitu. Selain itu akan diminta background kita seperti apa profilnya. Itu pakai experiences yang asli. Maksudnya background ini seperti apa? Kayak tadi, kayak ada ekstrakurikuler, terus ada lomba-lomba yang pernah diikuti, keterlibatan dalam masyarakat, dan etc. Nah, buat IQ test, seperti tadi, utamakan mental well-being, karena kalau stres gak terkontrol pun, itu akan pengaruh ke IQ test. Gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini tadi yang sempat aku mention, fokuskan ke practice, ini ada IELTS preparation tips ya. Itu focus direct on practice. Practice IELTS task regularly. Ini teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan cara belajarnya teman-teman masing-masing ya. Kalau aku kemarin, dulu itu aku listening kurang banget skornya. Waktu awal-awal belajar, bukan awal belajar, awal-awal scoring namanya, itu kayak drilling tes IELTS terus. Aku cuman dapat mentok-mentok 15 sampai 16 jawaban benar dari 40 soal listening. Itu listening, padahal itu yang paling gampang itu listening. Tapi setelah aku menemukan gimana pace belajarku yang tepat, padahal dulu itu rata-rata malah lebih sering, aku cuma 12 jawaban benar, paling banyak itu 16 correct answer out of 40. Setelah itu aku coba review weaknessesku ada di mana. Kan di sini ada 4 part. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2 ini masih gampang. Yang susah di 3 sama 4. Ternyata di 3 sama 4 ini aku sering salah semua. Section 3 sama section 4. Jadi aku cuman fokuskan latihan ke section 3 dan section 4. Setiap hari sebelum berangkat sekolah. Salah satu section aja. Dan satu section ini nggak sampai 10 menit. Cuman 5 sampai 6 menit. Dan ini yang jadi motivasi aku, toh nggak sampai 10 menit, jadi sebelum berangkat sekolah, aku akan practice listening ini setiap hari. Setelah itu, waktu ada break di sekolah, aku akan review tadi jawaban benernya berapa. Kalau masih banyak yang salah, akan aku ulang lagi dengan audio yang sama, sampai ada 5, seenggaknya 5
jawaban yang benar dari 10 soal. Satu section ini dia punya 10 soal. Atau enggak kalau bisa sampai semuanya jawabannya benar. Kalau udah, aku bakal lanjut ke audio yang berikutnya. Dan di keesokan harinya biasanya udah ganti audio. Dan ini cuma 2 minggu. Aku bisa naik skor dari berapa ya? 4,5 kalau nggak 5. Sampai 6,5 di listening. Gitu. Unconsciously, tadi kan ada 4 section nih. Section 1 dan section 2, dia bisa bener semua jawabannya. Padahal aku cuma belajar satu doang, satu section doang. Nah gitu teman-teman. Maksudnya nyesuaiin sama metode belajarnya dan pace belajar teman-teman itu kayak gitu. Dan pastinya konsisten gitu. Review weaknesses setiap habis practice. Nah, dan itu tadi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di teorinya saja. Banyakin latihannya dan review. Nah, yang pasti konsisten. Combine learning strategies with continuous practice. Jadi tetap berlanjut gitu teman-teman. Sampai teman-teman dapat di hari H waktu real test. Setelah real test, apakah saatnya untuk berhenti? Nggak totally berhenti. Tapi teman-teman kalau emang punya intention yang kuat buat study abroad ke luar negeri, tetap maintain English environment-nya teman-teman. Gitu. Nah, buat maintain English environmentku ini aku memutuskan buat ke kampung Inggris untuk jadi English tutor. Dan ini ada beberapa foto ketika di kelas. Nah, itu teman-teman. Nah, ketika know your weaknesses, improving your weakness skill will improve your other skills as well. Kayak tadi ketika aku belajar cuman satu skill aja, skill yang lain ikut. Sama kayak ketika aku mencoba improve di writing doang. Secara nggak sadar, unconsciously, dari skill reading ikut naik skornya. Kayak gitu. Jadi nggak harus yang ditekan semuanya gitu, nggak. Tapi fokuskan ke skill yang lebih spesifik gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini juga ada beberapa tipsnya yang tadi maintain English environment, terus reading articles regularly, watch English content, practice speaking every day. Kalau aku nggak ada teman praktis nih, pakai GPT. Udah gratis. Bahkan aku pun sekarang juga masih sering praktis dengan GPT. Udah nggak ada alasan buat nggak praktis sekarang dari resources di internet itu tuh banyak banget teman-teman. Tinggal teman-teman yang mau atau enggak, malas atau enggak, dan bisa konsisten atau enggaknya. Apakah harus setiap hari seperti itu? Kalau bisa setiap hari, kalau bisa ya. Nah, seenggaknya tetap ada exposure dari English environment-nya gitu. Nah, kalau apakah harus buat reading, apakah harus membaca artikel terus? Ini teman-teman bisa kok baca kayak novels in English, terus baca magazine yang singkat-singkat, atau seenggaknya seminimal-minimalnya kalau teman-teman suka scrolling nih, I'm pretty sure kalau kita semua suka scrolling ya. Kalau enggak, ya konsumsi konten-konten yang English based ketika scrolling gitu. Kalau mau yang agak high level dikit itu baca konten yang berbobot entah dari IG yang dia bahas ekonomi atau bahas politik di Indonesia sekarang. Mohon maaf ya. Itu bisa in English banyak kok sekarang yang udah in English. Dan akhir-akhir ini aku lagi suka buat kayak mirroring gitu beberapa English speaker gitu. Nah, ini effective activity shadowing English speakers. Aku juga sering mirroring gitu teman-teman. Dan teman-teman pernah kepikiran nggak instead of mirroring how the way people speak through the movies, itu coba deh mirroringnya dari video kayak TEDx gitu. Mirroring dari uh, news anchor kayak gitu. Itu lebih menurutku itu lebih bisa membantu teman-teman kalau punya aims in academic English instead of dari movies karena movies kan ya udah conversation based gitu. Nah, di sini kalau conversation biasa, aku emang ngerasa ya udah biar gampang aja. Tapi once it gets into an academic English, aku udah mulai kayak agak lama gitu ngomongnya dan dari situ aku mencoba mirroring dari TEDx atau news anchor dan sejenisnya gitu. Dan pastinya record yourself while you're speaking. Ini
dari semenjak aku masih di Indonesia, aku sering record-record gitu, mau apapun situasinya, mau aku capek, mau aku record sama nangis pun, tetap aku record, aku cerita in English gitu. Dan sampai sekarang juga masih sering. Jadi kalau teman-teman yang merasa kayak talk to your camera with English. It will improve your skill gitu. 1 minute impromptu speaking challenge. Nih, aku juga sering mencari ke website kayak banyak ya sekarang udah kayak generator, randomizer, yang dia bisa pick topik. Habis itu coba buat speak in 1 minute. Um, as time goes by, ini secara nggak langsung teman-teman akan merasa kayak kok kurang ya 1 menit, dan di situ bisa teman-teman tambah lagi gitu. Nah, coba learning school subjects in English. Kalau teman-teman masih sekolah, ini dulu aku juga pernah nerapin. Ya meskipun aku dari sekolah negeri, tapi aku coba iseng cari ke internet kayak materi yang serupa, tapi dalam bahasa Inggris gitu teman-teman. Boleh next, Kak? Nah, ini kalau teman-teman sudah terbayangkan habis ini mau ngapain nih? Besok hari Senin saatnya yang sangat bagus untuk memulai segala hal karena habis weekend. Aku mau ngapain udah kebayang apa-apa. Jangan lupa untuk komit, teman-teman, untuk komitmen. Nah, komitmen, motivation, and konsistensi ini mereka akan saling berkaitan satu sama lain. Jadi komitmen doang, tapi kalau motivasinya udah mulai hilang, nanti dia lama-lama akan hilang komitmennya. Buat komit emang waktu baru start emang kayak susah, kayak agak berat gitu. Dan kalau udah nemu motivasi, teman-teman akan merasa, oh ya aku punya tujuan untuk bisa sampai keluarga, aku punya tujuan untuk seperti ini. Nanti komitmen itu akan terasa lebih ringan dan akhirnya teman-teman akan konsisten. Contoh kecilnya sama kayak ceritaku tadi ketika belajar listening. Jadi kalau mau komit dan konsisten, teman-teman ambil yang paling ringan dulu. Aku mikirnya kayak 5 menit aja sebelum sekolah. Dan aku konsisten selama beberapa bulan sampai hari H aku tes. Dari yang sebelumnya cuman 12-13 correct answer kalau listening, aku bisa sampai dapat band 8, yang mana itu di atas 30 correct answers deh. Itu hasil dari kombinasi ketiga ini, komitmen, motivation, and consistency. Motivasiku apa? Motivasiku aku gak mau retake. Itu motivasi. Nah, ini teman-teman bisa temukan motivasinya sendiri, seperti apa gitu. Small progress every day will eventually lead to big opportunities. Itu tadi. Jadi, teman-teman gak harus satu hari seharian produktif full belajar IELTS. Boleh sih, kalau weekend kalau emang mau ambis banget. Tapi kalau seterusnya, udah males setiap weekend aja deh belajarnya. Gitu, ya it's much better to do that even though a bit every single day. Ya, lebih baik kayak gitu, sedikit-sedikit. Seperti pepatah yang udah common banget, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kayak gitu. Boleh next, Kak? Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan beberapa cerita environment di Australia dan bagaimana cara apa studi di Monash ini dan juga beberapa scholarship tips gitu. Sekarang sesi Q&A, Kak. Oke, Apa Kak thank you Masuki? so much Miss Maida. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Tentunya pasti teman-teman sudah menyimak ya apa yang telah disampaikan Miss Maida tadi. Bagaimana cara menggapai scholarshipnya, gimana improve English skill-nya. Pada intinya teman-teman harus sering-sering practice. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih. Pasti teman-teman punya pertanyaan dan mungkin ada yang ingin di-sharingkan bersama Miss Maida. Oke, kita akan membuka sharing Q&A. Oke. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, satu orang satu ya. Tidak boleh beranak, hanya satu orang satu pertanyaan. Oke. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun chat di kolom chat ya. Oke, di sini kami sudah memiliki 3 orang yang raise hand. Oke,
Kita mulai dari Kak Fransiskus. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Terdengar. Maaf, Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Kak Francis. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Madia yang boleh memberikan pengalaman baik dalam proses eh, seleksi beasiswa Garuda yang boleh Kak Madia bagikan kepada kita semua di sini. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, 1-12 sekolah Garuda. Pastinya sekolah kami memiliki jalur khusus dalam proses seleksi. Namun, saya untuk beberapa tahun belakangan ini, saya tidak banyak menemukan alumni-alumni yang bisa saya kontak untuk bertanya-tanya tentang beasiswa Garuda tersebut, Kak. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih khusus di sini adalah, Kak Madia, kira-kira apa sih kesalahan orang-orang yang ingin mengapply beasiswa Garuda? Mungkin dari persiapannya yang kurang atau apa apa yang membuat sehingga mereka biasanya gagal. Terima kasih Kak Madia sebelumnya. Boleh dijawab langsung atau di ini Boleh dulu, Kak? langsung dijawab, Kak. Oke, boleh langsung dijawab. Nah, ini, oke, thank you ya. Siapa tadi namanya? Franciscus? Francis? Ya, buat Ya, pertanyaannya. Nah, ini kalau dari experience-ku, karena sebelumnya Alhamdulillah aku dari award di program persiapan, tapi dari sini kami nggak semuanya bisa berkesempatan ke luar negeri. Nah, ini ada kenalan teman dekatku, dia ambil dalam negeri instead of luar negeri. Nah, alasannya karena kurangnya di skor IELTS. Nah, karena kalau mau retake pun juga lumayan banget, apalagi dengan rupiah seperti sekarang ini, aku belum cek lagi si IELTS seberapa, tapi di tahun aku 2020, berapa ya? 2024, itu ada di 3,3, 3,4 gitu, juta, gitu. Jadi, itu dari English preparation-nya. Dan nggak satu orang aja yang kayak gini. Emang beberapa temanku, entah mereka yang udah pasrah, udah nggak ada motivasi lagi, atau bagaimana, tapi mereka kebanyakan yang memilih di dalam negeri dan tidak memperjuangkan lagi sampai luar negeri itu dikarenakan dari pertama tes IELTS-nya dia. Jadi kalau ada skor yang kurang, terus pada akhirnya kan harus retake karena nggak semua univ itu mau nerima ada yang namanya one skill retake. Jadi cuma satu skill aja. Jadi misal nih ada 4 skill, ada listening, reading, terus writing, speaking. Ternyata writingnya kurang, tapi yang 3 ini udah dapet. Nah, kalau mau retake sebenarnya bisa cuma retake satu aja, tapi nggak semua univ akan nerima IELTS yang seperti ini. Dan kalau mau retake semua, berarti keluar biaya lagi. Nah, ada di situ. Begitu. Bagaimana? Apa sudah menjawab? sudah Kak. Terima kasih banyak Kak Madia. Oke, terima kasih kembali. Semoga terjawab ya Kak Franciscus. Oke, kita lanjut kepada di sini ada Kak Haura terlebih dahulu. Boleh disampaikan pertanyaannya? Maaf, Kak. Saya ingin bertanya. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bilang terima kasih atas kepada Kakak Maida sama Kakak moderator Kanadira telah memberikan saya izin untuk bertanya. Dan sebelumnya ingin bilang minta maaf banget atas kamera saya tidak bisa karena kebetulan saya pakai laptop. Tapi laptop tuh nggak bisa fungsi kameranya, Kak. Maaf, Bang. Nggak apa-apa, aman-aman.
Jadi gini Kak, aku sebenarnya dari dulu sangat excited banget untuk luar negeri. Apalagi aku tuh dari dulu pengen banget plan persiapan luar negerinya. Aku ingin bertanya Kak, un- untuk persiapan ke luar negeri itu apa yang harus kita siapkan nih? Aku kan masih kelas 10 nih Kak. Jadi kayak aku masih masih panjang banget perjalanan ini. Untuk keperluan ke luar negerinya itu kayak gimana Kak? Maaf ya Kak. Terima kasih. Oke, thank you Aura buat pertanyaannya. Ini aku lihat ada pertanyaan juga nih di chat. Jadi sekalian ya buat di luar Iya. persiapannya kalau masih Ya. kelas 10. Kalau dulu aku dari kelas 10 sebenarnya udah start mandiri buat nyicil IELTS ya. Kalau jadi bisa Haura bisa ini kayak iseng mock test, nggak iseng-iseng mock test sih ya. Kalau mau diniatin buat mock test juga boleh, nggak apa-apa. Tapi setelah itu dipelajarin ininya ada di mana, apa skill level level skillsnya Haura ada di mana. Jadi readingnya seberapa, terus listening dan yang lainnya itu kemampuannya seberapa. Jadi Haura bisa memperkirakan cara belajarnya gitu. Dan pastinya persiapan buat achievement kalau baru kelas 10 banyak banget kesempatan buat mengincar lomba-lomba gitu. Sama seperti tadi di slides ya ada juga ini maintain good academics gitu. Nah, kalau Haura bisa buat balancing sama organisasi atau yang sejenisnya itu akan bagus banget gitu. Nah, buat di luar negeri, kalau di Australia ya terkenal dengan negaranya yang santai, jadi nggak sebegitu strict juga. Mau datang pakai sendal pun juga nggak apa-apa. Mau pakai hoodie gitu juga banyak teman-temanku yang pakai hoodie. Bahkan interview pun orang-orang cuman pakai t-shirt biasa. Sedangkan kita yang di Indo terbiasa dengan culture yang seperti formal gitu, udah pakai kemeja, udah rapi, selalu pakai sepatu kayak gitu. Jadi lebih santai nggak se-strict gitu. Bahkan kalau ini semisal terlambat pun juga ya nggak apa-apa, kayak di sini lebih ke apapun yang kita lakukan ya udah tanggungan kita sendiri. Kalau terlambat ke kelas ya udah berarti ketinggalan gitu aja, nggak ada punishment apa-apa gitu. Sama kalau terlambat ngumpulin tugas ya udah nilainya dikurangin gitu aja, nggak yang strict banget gitu. Dan itu tadi, tapi konsekuensinya balik ke diri sendiri gitu. Ya, Oke, Kak. terima kasih Kak Maida. Semoga terjawab ya Kak Aura. Oke, kita Ya, Kak. lanjut. Kasih Kak. Lanjut ke Kak Alvira. Oke, dipersilakan Kak Alvira disampaikan pertanyaannya. Baik, permisi Kak. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas waktu dan bimbingnya untuk hari ini. Oke, jadi kebetulan saya ingin meminta pandangan Kakak. Mengingatkan saya ini sedang berada di kelas 11 naik ke kelas 12. Jadi saat ini saya sedang fokus banget pada persiapan UTBK, TKA, dan juga persiapan untuk SNBP nih Kak. Nah, mungkin untuk saat ini saya sering merasa sulit menjaga konsentrasi untuk belajar bahasa Inggris tiap hari gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri, adakah kebiasaan atau metode sederhana yang kakak rekomendasikan agar tetap bisa gitu melatihnya secara berkelanjutan, meskipun waktunya itu benar-benar terbatas karena banyak tekanan dari eh, persiapan UTBK, TKA, dan juga SNBP tadi. Terima Oke, kasih, nah Kak. ini menarik nih. Nah ini menarik nih. Ini sebenarnya yang pengen aku bahas lebih dalam juga sebenarnya. Thank you ya Alvira udah nanya. Tahu nggak? Aku nggak waktu dulu aku nggak persiapan UTBK sama sekali, tapi skor UTBK aku bisa ngena 800. Bukan karena aku gifted, tapi karena aku belajar cuman SAT dan IELTS ini, gitu. Jadi nggak harus belajar. Kalau aku bilang nggak harus belajar semuanya, sebenarnya kayak agak menyesatkan. Tapi aku nggak belajar UTBK sama sekali, cuma dari SAT itu karena make logik banget kalau SAT dan UTBK kan ada penalaran umum kayak gitu. Terus kalau yang PMPK itu aku manfaatin ya udah pelajaran-pelajaran dari sekolah, sama SAT kan ada math-nya juga, meskipun math-nya agak berbeda. Nah, secara nggak sadar skor UTBK aku bisa segitu. Padahal aku praktisnya cuma SAT doang. Kebayang kan gimana? Nah, terus buat cara belajar yang lain, misal ke Inggrisnya kayak IELTS gitu, aku akan stick
apa materi yang ingin aku pelajari dengan eh rutinku seperti apa kayak tadi my routinity pasti sekolah lah ya. Sebelum sekolah aku akan listening meskipun cuman 5 menit aja gitu. Sama kayak sebelum tidur dan bangun tidur. Bahkan aku dulu tinggal di asrama. Sebelum tidur itu karena aku tahu weaknessku itu ada di writing, jadi sebelum tidur aku akan bikin introduction dari writing. Introduction doang, nggak harus semua full separagraf body sampai conclusion. Cuman introduction aja sebelum tidur. Habis itu besoknya eh besoknya waktu udah bangun, apakah dilanjut ke paragraf berikutnya itu terserah Elvira sendiri apakah mau melanjutkan atau mau ke introduction lagi. Kalau aku dulu fokusnya natanya gini, 1 minggu ini aku akan kuatin ke introduction. Jadi setiap bangun tidur, sebelum tidur nulis introduction doang. Kan pasti ya kalau kita tidur pasti kan ya setiap hari, jadi it's our routine. Jadi gitu lebih gampang ketimbang hari ini aku harus 1 jam belajar kayak itu. Itu makin banyak procrastinate-nya. Jadi chunking yang kecil-kecil aja gitu. Kalau writing udah lumayan nih. Nah, bisa ke skill yang lainnya. Terus jangan lupa setiap weekend pasti waktunya lebih longgar ya ketimbang weekdays. Itu sempatkan buat mock. Mock itu apa sih? Mock itu kayak bukan drilling, latihan IELTS-nya secara langsung. Kalau bisa se keempat-empat skillnya itu kalau bisa dalam 1 hari ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau difokusin cuma 1 skill aja, 2 skill aja, asalkan full mock gitu. Tapi jangan lupa buat di-review juga. Nah, hasil dari review ini yang akan kita pakai buat belajar di minggu berikutnya. Nah, jadi dari situ kayak bisa improve-improve terus gitu. Gitu. Baik, Kak. Terima Oh, kasih banyak. Oke, terima kasih oke, kembali. semoga terjawab ya Kak Alvira. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita persilakan kepada Kak Mikael Raffi. Boleh disampaikan pertanyaannya? Halo Kak Mikael, kalau tidak bersedia kita lempar ke Kak Lutfan mungkin. Oke, Kak Lutfan, apakah siap? Siap. Oke, oke Kak Mikael setelah Kak Lutfan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Ini dari siapa ini Kak? Oke, Kak Lutfan, halo? Halo Kak, Oke, saya Kak ini. oke, boleh langsung disampaikan. Eh, izin bertanya Kak, ini menurut Kak Madja kira-kira buat dapat skor 7 di IELTS itu susah nggak? Itu aja Kak, makasih. Oke, thank you. Sebenarnya kalau pasang strategi 7 overall nih atau 7 setiap skill. Kalau pasang strategi 7 masih achievable. Karena setelah aku amatin kayak bare minimum kalau mau buat kuliah itu emang ada di 6,5. Kalau atasnya itu emang udah agak effort dikit dapetinnya, tapi bisa diakalin sama beberapa trik. Misal nih kalau kemarin aku tahu writing itu kayak skill issue banget aku sama writing. Jadi aku fokusin ke listening sama speaking. Aku kuatin di emang strengthku ada di mana, aku kuatin di situ, aku maksimalin di situ. Nah, jadi dari listening kemarin aku alhamdulillah dapat 8. Kalau speaking ada di 7, kalau nggak 7,5 gitu. Jadi aku kuatin di situ. Meskipun jujur ratingnya average banget. Ada 6 kalau nggak 6,5 gitu. Pokoknya udah past dari no band below 6 itu udah alhamdulillah banget kalau writing. Karena setelah aku amatin, teman-temanku emang challenge-nya ada di writing. Gak cuma aku aja writing ini. Except buat teman-teman yang udah terbiasa dengan kayak riset, KTI,
Nah, itu rating mereka bagus-bagus. Bisa kena ke 7, 7,5, bahkan ada yang ratingnya 8. Kayak kayak mana rating 8 itu udah bagus banget gitu. Jadi karena ketimbang aku stres sendiri kayak writing nggak bisa-bisa dan itu bisa mempengaruhi kayak confidence-ku dalam IELTS ini. Jadi strateginya aku kuatin kuatin banget di strength-ku gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Lutfan. Oke, untuk yang raise hand kita terakhir kasih ke Kak Mikael ya. Oke, untuk teman-teman yang raise hand bisa tulis nanti pertanyaannya di kolom chat saja ya. Oke, Kak Mikael dipersilakan untuk disampaikan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Maida, terima kasih atas informasinya. Ya, mungkin Kak Maida sudah kenal saya karena beberapa kali kontakkan lewat Instagram ya. Iya, iya. Ya, saya dari Madrasah Aliyah juga. Saya dari pesantren. Nah, kemarin ya itu seperti yang ini, saya coba beasiswa Garuda batch 1. Saya ya insya Allah semua persyaratan sudah lah, sudah di atas target lah. Tapi yaitu yang saya belum punya itu SET Hmm. dan ikut eh, tes skolastik dari mereka. Nah, alhamdulillah sudah ada cadangan SNBP di Sastra Inggris Universitas Brawijaya. Ya, Hmm. saya masukkan IELTS saya juga. Ya, alhamdulillah keterima. Terus untuk beasiswa Garuda ini selain orang yang memenuhi persyaratan, apa sih yang dicari oleh beasiswa Garuda ini? Terus yang kedua, mungkin apakah ada teman-teman S1 kuliah ke luar negeri yang dapat full scholarship ke mana gitu yang achievable gitu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, thank you ya buat pertanyaan. Berarti ini gimana warga kayak penyeleksi beasiswanya ini memandang buat awardee-nya gitu. Nah, Iya. kalau semoga nggak beda jauh ya sama BIM Prep 3 tahun lalu. Waktu itu ada sesi wawancara juga. Nah, di situ aku notice nih, dari mungkin kalau sekarang ada wawancara atau enggak ya yang Garuda? Nggak Ada ada Kak, deh. habis Oh, ada. ya, habis Nah, substansi itu ya wawancara. oh ya benar-benar. Nah, di interview itu ini yang masih aku ingat ada pertanyaan yang menurutku agak menjebak itu nanti setelah dua pertanyaan. Nanti setelah lulus kamu mau ngapain, mau kontribusi apa? Dan inilah yang sempat aku mention tadi di awal karena ini penting buat buat esai yang seril, sekonkret mungkin. Nah, yang kedua, nah ini tadi belum ada nih di slide karena ini masuknya ke interview waktu itu. Yang kedua itu adalah pertanyaan kalau kamu nggak lolos beasiswa ini, nanti planmu akan seperti apa? Nah, di sini jangan menunjukkan, karena kan kalau mau keluar negeri, berarti pengen cari international exposure. Sebenarnya nggak ada salahnya kalau kamu mau pakai backup di SNBP dari UB itu tadi. Tetapi alangkah lebih baik kalau kuatkan kalau kamu benar-benar komit pengen scholarship. Jadi meskipun dari beasiswa Garuda ini nggak ada, ya udah aku bakal coba ke scholarship yang lain gitu. Aku akan coba cari dari kampus itu tadi. Tapi nggak cuma tertulis atau spoken aja ya teman-teman, tapi teman-teman benar-benar cari kesempatan yang lain gitu. Gitu. Jadi backup plan-nya pun harus align dengan seperti visi misi dari beasiswa itu sendiri. Karena waktu itu aku ditanya, nanti semisal nggak lolos beasiswa ini, mau ngapain? Dan aku, kalau teman-teman pernah tahu UWC, UWC, aku sempat mau apply ke situ. Udah proses application, bahkan udah proses application. Dan aku bilangnya di wawancara, saat ini saya sedang proses application proses ke UWC itu tadi, dan juga sama beberapa exchange program. Nah, nggak cuma sebut gitu aja teman-teman, sertakan alasan mengapa, karena aku benar-benar pengen dapat international exposure, pengen expand dengan ini koneksi dan yang lainnya. Jadi itu. Jadi bukan berarti teman-teman akan berpaling
dari beasiswa itu tadi. Enggak, justru dengan teman-teman mencari kesempatan dari beasiswa lain itu akan straighten your intention dengan tujuan awal ingin keluar negeri gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, semoga terjawab ya Kak Mikael. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik Miss Maida. Ini ada beberapa teman-teman kita yang bertanya di kolom chat. Mungkin langsung bisa Miss jawab atau mau Oke. saya bacakan atau Miss saja? Eh, langsung aku baca aja deh, nggak apa-apa. Sebentar, tadi Oke, terakhir siap. dari mana ya? Dari yang paling atas Kak. Oh ya, kalau beasiswa Garuda setelah lulus kerja di LN apa kerja dalam negeri? Terima kasih. Nah, setelah lulus kalau S1 ini akan ada pengabdian selama 2N+1 9 tahun. Tapi kalau mau berkarir di luar negeri, apakah boleh? Nah, kalau di sini ada proseduralnya sendiri teman-teman dan juga ada batas maksimal tahunnya untuk berkarir di luar negeri. Karena yang paling ditekankan itu adalah memanfaatkan apa yang kita peroleh dari luar negeri ke negeri kita tercinta Indonesia. Tapi akhir-akhir ini ada beberapa berita yang uh, for some particular jurusan itu ada yang boleh nggak harus kembali gitu. Tapi buat pengabdian tetap ada. Selama itu masih bisa berdampak begitu. Nah, tips untuk kelas 10 belajar IELTS. Ini teman-teman bisa pertama banget entah mau kelas 10, 11, 12 atau kelas di mana. Starting point-nya kenali dulu skillnya teman-teman ada di mana levelnya. Dari situ teman-teman biar bisa lebih mudah mengarahkan belajarnya gimana. Nih, semisal aku baru kenal IELTS nih, tapi bisa jadi teman-teman reading skill-nya udah bagus. Jadi teman-teman bisa fokusin ke skill yang lain. Bisa jadi teman-teman ada di writing-nya udah bagus, writing, speaking udah bagus. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri jadwal belajarnya seperti apa. Nah, kalau sekelas 10 dulu, aku belajarnya santai aja sih. Aku belajar reading sama writing karena aku udah tahu writingku itu paling paling low lah ketimbang listening bahkan. Nah, jadi aku belajar dulu tapi belajarnya santai, nggak yang di-push banget gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan apa saja? Kelas 11 yang mau naik kelas 12 daftarnya dari kapan? Nah, ini kalau biaya yang dikeluarkan, alhamdulillahnya kemarin aku dari beasiswa Indonesia Maju persiapan itu udah di cover ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semisal mau tes IELTS dan SAT sendiri, sebenarnya bisa dicek di webnya karena kursnya pakai kurs dolar ya dan dia itu fluktuatif berubah-ubah. Kalau IELTS ada di range 3 entah ya sekarang udah sampai 3,5 kayaknya aku belum cek lagi. Kalau SAT udah kena 2 jutaan deh. Nah, selain itu jangan lupa buat ada penerjemah tersumpah. Ini berapa? Aku sih bilang nih perintilan biaya yang nggak tertera sebenarnya. Penerjemah tersumpah buat ijazah, rapor kayak begitu. Tuh. Biasanya per lembarnya, bukan per lembar, per halaman itu sekitar 60 sampai 75 ribuan per halaman. Nah, rapor nih semester 1 sampai semester 5 kalikan 60 sampai semester 5 udah 300 ribu itu buat penerjemah tersumpah sendiri gitu. Terus ada juga kalau biaya visa kemarin aku reimburse ya, apalagi visa Australia lumayan, jadi itu sih biayanya yang disiapkan gitu. Kalau dari 11 mau ke kelas 12 pantengin ininya sih. Kalau kayak gitu berarti mulai banyak research ke ini bukan starting kayak opening admission dari UNIF sama terakhir admissionnya itu dari mana taunya teman-teman harus banyak membaca dan jangan malas research ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil Australia itu bisa via agent. Nah, via agent nanti akan diuruskan dari agent. Kalau teman-teman mau ambil ke kayak yang UBC, Toronto, yang daerah Kanada, kayak gitu itu daftar sendiri gitu. Kat- Di ini, kalau di Asia bisa daftar sendiri, bisa agent. Kenapa bisa by agent?
Kalau Australia aku menyarankan by agent ya, karena teman-teman nggak bayar biaya pendaftaran. Sedangkan kalau apply manual dari UNIF, itu bisa sampai 1 sampai 2 jutaan gitu application fee-nya. Gitu. Jadi kalau di daerah Australia, misal teman-teman mau kuatin IELTS-nya dulu nih, sampai Desember. Desember mau take IELTS, habis itu langsung apply. Masih bisa. Australia buka terus soalnya sampai 1 bulan sebelum starting date. Jadi semepet-mepetnya itu bulan Januari daftar gitu kalau mau ambil Australia. Nah, kalau dari univ-univ yang lain bisa menyesuaikan sendiri ya. Teman-teman harus semangat research, mencari timeline dari univnya itu tadi. Merasa overthinking, udah telat mau masuk PTL. Hmm, Nah, kurang lebih sama kayak itu tadi ya. Kalau udah kelas 11 12 itu ketahui dulu skillnya teman-teman ada di mana, udah punya IELTS atau belum. Kalau belum, nah itu tadi ketahui dulu skillnya ada di mana, baru bisa menyusun gimana strategi belajar dan yang sekiranya bisa kekejar skor itu tadi dalam waktu sesingkat, dalam tempo waktu, bukannya sesingkat-singkatnya, dalam kalau bisa singkat-singkatnya. Dan itu tadi disesuaikan lagi sama univ pilihan teman-teman. Kalau pilih Australia maupun kalau mau pilih Australia sekalipun di bulan Desember mau take, insya Allah masih aman. Tuh. Kalau semisal ke PTLN terus ketolak beasiswanya karena nggak ada biaya, jadi nah kemungkinan sekolah nggak masuk, nggak ada sistem kayak gitu kalau di luar negeri. Justru beberapa univ itu ada yang punya sistem kayak waiting list gitu. Kalau teman-teman nolak PTLN-nya, justru yang waiting list ini bisa masuk gitu. Jadi bukan teman-teman menghalangi change orang lain untuk masuk ke univ itu tadi, tidak, justru memberikan kesempatan gitu. Kalau di Indo kan ya di blacklist ya gitu. Nah, kalau beasiswa Garuda pas sudah langsung kerja di LN apa kerja dalam negeri. Nah, buat orang-orang kementerian sekarang, mereka lagi sibuk kayak menggandeng company buat kami nanti kalau lulus akan diarahkan kemana. Nah, itu sekarang mereka lagi proses berkolaborasi lah gitu. Kayak kong kali kong sama company-company-nya itu. Jadi sedang diusahakan banget buat bisa langsung berkarir di dalam negeri gitu. Ikut lomba-lomba online nasional. Mm-mm. Nah, kalau lomba online ini dilihat dulu ya kredibilitasnya buat lomba-lomba online. Kalau dia dari UNIF, oh wait, oh ke universitas luar negeri. Sebenarnya kalau di wilayah Australia itu tuh nggak berpengaruh karena nggak diminta esai kalau di Australia. Sedangkan kalau teman-teman mau cari univ yang dia emang mandang akademik dan non akademik banget dan itu dibuktikan melalui esai, ini tadi bisa berguna. Tapi tetap balik lagi cari kredibilitas lomba yang emang dia terpercaya gitu. Kalau rating skornya tinggi itu berarti harus sering nulis ya. Mau itu nulis bahasa Indo, bahasa Inggris intinya. Nah, ya ini bisa juga kalau rating skornya tinggi, either nulis in English atau in Indo bisa juga. Itu nanti akan berdampak ke skor nanti. Kenapa? Karena dari writing ini selain grammar, selain vocab yang dilihat, structure juga akan dilihat. Jadi kejelasan cara berpikir kita dan menuangkannya dalam tulisan ini akan terlihat dari writingnya. Jadi kayak idenya, flow-nya itu gimana, itu akan terlihat. Dan dari mana ini melatihnya, mau dari latihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa semua. Begitu. Next. Spill IG tadi ada di slide terakhir IG, ada @Syauki Azhar. Nah, pengalaman dipertimbangkan diincar pemberi beasiswa ketika menilai seorang kandidat. Nah, selain itu ada ini, impact terhadap lingkungan sekitar.
Paham nggak sih maksudnya kayak dari volunteer atau dari social project yang teman-teman punya, seberapa berdampak teman-teman dari situ gitu. Meskipun bukan poin utama, tapi ini bisa menjadi poin plusnya teman-teman yang akan dibawa dalam esai. Kenapa? Karena dari situ udah membuktikan kalau kita punya kontribusi loh di sini. Dan ke depannya, future plan, kontribusinya akan seperti apa. Jadi pembaca itu lebih percaya karena sebelumnya udah ada bukti nyatanya kontribusi teman-teman seperti apa gitu. Kalau kesalahan umum yang dari pendaftar beasiswa ke Australia yang sebaiknya kami hindari sebenarnya kalau buat ini ke univnya ya, bukan beasiswa. Kalau ke univnya itu di Australia dia mengeluarkan conditional LOA, jadi diterima tapi masih ada syarat. Itu kebanyakan teman-teman itu banyak yang IELTS-nya belum nyampe. Sedangkan ketika LOA ini udah hangus, skornya belum nyampe juga gitu. Jadi bisa dapat unconditional LOA ketika sudah memenuhi skor minimumnya. Akan tetapi teman-teman ini banyak yang kayak apply dulu yang penting dapat LOA dulu, skornya ntaran. Tapi ternyata udah hangus duluan gitu. Nah, mostly ada di bahasa sih gitu. Tes bahasa Inggris IELTS aja atau tes TOEFL dan IELTS. Salah satu aja. Nggak usah menambah beban pikiran ini. IELTS aja udah oke kok. Nilai rapor berpengaruh nggak sama alur seleksi beasiswa Garuda? Berpengaruh, apalagi kalau di lingkupnya Indonesia ini pasti akan sangat melihat academic performance-nya. Kalau buat apply universitasnya mah, yang penting udah lewat dari skor minimumnya, udah dapet LOA. Mock test IELTS di mana? Kalau aku dari British Council langsung dulu. Mock test IELTS, teman-teman bisa dari banyak web, ada salah satu yang paling disarankan sama orang-orang itu IELTS online test. Atau teman-teman juga pakai ini, Cambridge, Cambridge, yang Cambridge Book. Kalau teman-teman pernah search IELTS Cambridge, nah itu isinya full latihan-latihan semua gitu. SMK, which is gak ada pembelajaran yang spesifik fisika, bius pakai eligible, apply ke univnya atau better langsung dari univ Indo baru ke LN. Kalau dari SMK, tergantung beasiswanya mau pakai apa. Kalau ini kakak ngincernya beasiswa dari pemerintah Indo, mereka buat S1, mereka cuma mau mendanai dari yang lulus SMA. Salah satunya beasiswa Garuda. Gap year udah nggak mau. Jadi, kalau sebenarnya apply ke univ, itu yang sering dilihat itu adalah overall, kalau di Aussie, overall score, sama mostly itu English atau math. English, math, bio. Itu. Jadi spesifiknya itu juga nggak semuanya sebenarnya. Cuman sesuai jurusan yang dipilihnya gitu. Nah, agentnya apakah untuk apply Australia? Yang common ada IDP, IDP. Itu teman-teman bisa googling aja sesuai lokasi teman-teman. Misal IDP Surabaya, IDP Malang, IDP Jakarta. Itu nanti akan ada kontak WA-nya. Udah, chat aja Kak, saya pengen apply ke sini-sini. Ada juga SunEdu. Dan caranya juga sama. Udah teman-teman tinggal googling aja. Sebenarnya semua resources itu udah tersedia guys. Tinggal teman-teman mencari-cari saja gitu. Cukup nggak preparation IELTS cuma 6 bulan? Tergantung skill teman-teman. Dan kalaupun teman-teman dirasa skillnya kayak, aduh low banget ini, berarti exercise-nya yang ditambah dengan durasi waktu 6 bulan. Gitu. Begitu. Lebih kuat apa nih? Nilai rapor, esai, sertifikat lomba, duta, TOEFL, atau IELTS? Kalau daftar beasiswanya dari Indonesia, semuanya kepake. Karena persaingannya banyak kalau dari Indonesia. Sedangkan kalau semisal nih ada banyak beasiswa yang dia menawarkan beasiswa dari kampus sendiri. Nah, itu yang paling dilihat adalah academic performance. Kemudian bukan berarti kayak konsiderasi lainnya, kontribusi dan yang lainnya, dan background, profile nggak dilihat, tapi mereka sangat memandang academic performance gitu.
Kalau cuma cantumkan sertif peserta nasional, baik akademik maupun non-akademik, peserta webinar nasional bisa nambah poin nggak? Kalau ini in konteks buat beasiswa Garuda, sayangnya tidak bisa. Kalau peserta nasional itu, kalau peserta itu minimal nasional dari eventnya Puspresnas langsung, gitu. Kalau daftar beasiswa Garudanya itu bayar sepenuhnya kan dan bisa pulang ke Indo atau enggak? Dibayar sepenuhnya, benar. Dibayar sepenuhnya. Kecuali itu tadi yang hmm, Swan Translator, apa sih? Penerjemah tersumpah. Bisa pulang ke Indo pasti boleh, cuman kalau pulang ke Indo di tengah-tengah studi, ini nanti pakai biaya sendiri gitu. Begitu bedanya TOEFL sama IELTS. Kalau TOEFL itu dia yang diujikan ada structure atau grammar-grammaran, kemudian ada reading, ada listening, cuman 3. Nah, dan most of people bilang TOEFL ini lebih mudah daripada IELTS karena memang iya readingnya lebih singkat, listeningnya juga lebih singkat. Cuman kalau menurutku agak berat di structure-nya ini. Kalau IELTS itu dia tesnya ada reading juga ada, listening, speaking, sama writing. Tapi bedanya readingnya lebih panjang, listeningnya lebih complicated buat section 3 dan 4. Gitu. Jadi kalau IELTS bener-bener skill kita yang kayak pure skill kita bisa tahu gitu loh di seberapa skornya gitu. Ada gak sekolah dokter di LN pakai beasiswa Garuda? Kalau dokter nih maksudnya kayak kedokteran. Kalau mentok-mentok itu ada di kayak em, farmasi, terus ada di biologi, farmasi, mentok-mentok kayak gitu sih. Kalau yang totally kedokteran gitu nggak ada, atau nggak di medicine itu masih bisa masuk gitu. Rekomendasi les Inggris. Nah ini Banua juga sebuah institusi les bahasa Inggris kan. Nah ini tergantung teman-teman apakah mau yang online atau mau yang offline. Buat rekomendasinya gimana? Apakah mau yang belajar sendiri atau harus dibimbing? Kalau mau yang affordable sebenarnya belajar-belajar sendiri gitu bisa buy dari YouTube terus pakai dari buku dan cari-cari dari web gitu boleh gitu. Terjemah tersumpah itu apa ya, Kak? Nah, ini karena teman-teman kan apply ke luar negeri. Jadi, bagaimana orang-orang luar negeri ini bisa membaca rapot teman-teman yang bahasa Indonesia? Gak bisa kan? Bukan berarti mereka nggak tahu bahasa Indonesia, tapi iya untuk standarnya akan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau diterjemahin sendiri bisa apa nggak, Kak? Kan aku juga bisa bahasa Inggris. Nah, justru inilah gunanya penerjemah tersumpah. Berarti udah bener nih, udah bener, kayak udah verified nih, nggak ada data yang dimanipulasi nih gitu, apalagi mainnya kan sama nilai-nilai rapor gitu. Kalau keterbatasan dalam nerjemahin kalimat, senang dalam jadi translate, gimana ini maksudnya Aura? Mungkin boleh ditulis lagi ya, aku coba baca yang pertanyaan yang lain. Farmasi ada, kalau dokter mustahil nggak. Kalau aku tahunya itu ada yang ambil sekolah kedokteran, tapi pakai beasiswa dari negara asalnya gitu. Gitu. Tempat les magnesia. Aduh, sorry, mohon maaf, sayangnya kurang tahu. Gitu. Lomba yang bisa berdampak ke universitas luar negeri. Apalagi kalau bukan International Olympiad apa gitu. Udah itu karena teman kenalanku ada yang dia juara ICO International Chemistry Olympiad, ada yang juara IMO Mathematics dan itu keterimanya di NUS, NTU kayak gitu. Nah, pastinya itu tadi kredibilitas dari perlombaannya bisa dari kementerian atau yang resmi diadakan secara internasional kayak gitu. Kalau semisal lomba dari univ mana gitu skalanya internasional nggak bisa kepake.
karena dia internasional yang berarti dia open buat orang-orang di luar country kita. Sedangkan kalau kayak Aicho, Aimo itu kan dia udah emang seleksi dari nasional dan masuk ke internasional. Gitu. Amin, semoga dapat Aicho ya dan yang lainnya ya, Aibo and everything else gitu. Oke? Oke, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya. Oke, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Miss Maida atas kesempatan dan waktunya dan semua insight hari ini. Oke, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, kita akan mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Teman-teman yang boleh, yang belum off, yang belum on cam boleh, yang belum silahkan on cam ya. Yang masih off cam. Oke, kita mendokumentasikan sesi kita hari ini. Oke, semoga usaha kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi dampak di kemudian hari ya. Semoga kita bisa melanjutkan juga perjuangan seperti Miss Maida yang sampai ke Australia. Begitu ya. Oke, kita mulai karena ini ada 4 slide. Aku mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik kalian, teman-teman. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Wait. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, teman-teman. Oke, nah. Oke, aku punya sedikit informasi, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau belajar IELTS bersama Miss Maida, nanti bisa menghubungi Instagram atau WhatsApp-nya English Banua karena ke depannya Miss Maida akan mengajar IELTS di English Banua. Bahkan minggu depan ada program IELTS gratis dari English Banua. Kebetulan minggu depan Miss Maida akan mengajar, jadi bisa ketemu lagi nih sama Miss Maida, gitu ya. Oke. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada kolaborator kami, yaitu ada Maju Bersama OSIS, Ibnu Sina Foundation, dan Gas Belajar ID. Oke, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sangat antusias pastinya. Kita tembus 100 hari ini, teman-teman. Keren kalian semua. Oke, terima kasih Miss Maida atas kesempatan dan waktunya. Ya, Oke. terima kasih kembali Kak. Juga teman-teman yang lain. Ya. Semangat ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali teman-teman. See you in the next event.